Untung bin almarhum Kindo akhirnya berdamai dengan Sukirman bin almarhum Wahidin. Tuntutan perkara untuk saudara Huntung dihentikan. Restoratif justice jelas sangat bermanfaat untuk masyarakat di Aceh Singkil. Proses damai dan saling memaafkan dari kedua belah pihak menjadi dasar diberhentikannya tuntutan terhadap saudara Untung terkait perkara kriminal yang pernah dia lakukan. Jelas haru dan tangis mewarnai keluarga dari kedua belah pihak. Ancamannya tidak melebihi 5 tahun. Seperti yang kita lakukan tadi, pencurian itu 362, ancamannya 2 tahun 8 bulan, ada setahun 5 bulan, seperti itu. Yang ketiga, memang kerugiannya di bawah 2.500.000. Yang ketiga, syarat ini pun nanti harus ditentukan, harus ada perdamaian kedua belah pihak. Diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, mukim, imam mukim, kepala desa. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, telah merespon ini, dan kami akan nanti membahas lebih detail lagi ke pemerintah daerah untuk pembentukan rumah justice di desa-desa lainnya. Sejauh ini sudah berapa kasus Pak yang diselesaikan melalui program tersebut? Tahun 2022 ini termasuk hari ini yang ketiga. Yang ketiga ada 351 kemarin penganiayaan yang kita selesaikan 2, dan hari ini pencurian kita selesaikan hari ini, dan ini pun nanti kan harus mendapat persetujuan dari Kejaksaan Tinggi sama Nyampidum. Kami akan expose karena akan ada waktu 14 hari setelah damai sepakat, nanti kami expose untuk minta persetujuannya dalam waktu 14 hari. Setelah ada persetujuan, expose disetujui Nyampidum, Kejati, nanti kami keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Artinya perkara ini tidak dilanjutkan ke persidangan, jadi kita hentikan penuntutan. Rasa itu. Tidak ada kendala, semuanya disetujui semua Pak Kejati sama Pak Nyampidum kalau kita RJ-kan, karena syarat-syaratnya kan sudah ada ketentuannya tadi. Sepakat ada ketentuan yang tidak melebihi 5 tahun, kerugian 2,5 juta, seperti itu, dan sepakat itu semua kami kemarin udah bincang-bincang sama Ketua MAA bahwa karena kan ada 18 di Kanun Aceh itu yang kalau bisa diselesaikan secara adat desa. Mau saya sampaikan tadi, kami akan kolaborasi sama Majelis Adat, Majelis Adat Aceh. Semua kasus ini kita selesaikan di desa, sehingga tapi kan harus juga sama Pak Kapolres nih. Karena Pak kasus-kasus kan mereka kadang langsung ke Polres ditindaklanjuti. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau mungkin kami harus duduk lagi nih, duduk lagi bicarakan sama Pak Kapolres. Artinya setiap laporan itu mungkin kalau bisa tidak ditindaklanjuti dulu, tapi diserahkan ke adat desa untuk diselesaikan. Jadi meskipun laporan diterima, tapi kan bisa ditelah dulu diselesaikan melalui restoratif yang ada di desa Majelis Adat. Artinya bisa dilakukan melalui sidang adat desa? Bisa, karena Pak Jaksa Agung mau gitu, jadi masyarakat lebih damai, lebih harmonis, seperti itu lebih enak kita peluan sama-sama saling damai. Karena kalau sudah sidang, perasaan tidak enak tuh pasti, biasanya gitu, tidak mau takut, tidak mau apa, karena merasa dipenjarakan oleh mereka. Tapi kalau sudah ada perdamaian kan lebih enak. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang telah hadir hari ini. Kami pada hari ini melaksanakan launching rumah restoratif justice oleh Jaksa Agung melalui Sarana Pikon. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda atas bimbingan Bapak Kajari Aceh Singkil. Terima kasih Pak atas bantuan dan arahannya Pak, sehingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Singkil. Dan hari ini juga kami mengadakan satu kegiatan memfasilitasi perkara pencurian sama tersangka Untung, dan alhamdulillah perkara itu juga telah disepakati proses perdamaian dan sudah kita sama-sama saksikan tadi di hadapan sini berjalan dengan lancar dan kembali ke keadaan seperti semula. Itulah yang diinginkan oleh pimpinan dan seluruh masyarakat Indonesia. Harapan sendiri untuk ke depan bekerja baik saja, berkarya dan bekerja untuk Kejaksaan Republik Indonesia agar lebih baik lagi. Terima kasih.
penyelesaian permasalahan yang ya, sifatnya bisa diselesaikan secara adat, secara keluargaan. Nah, adanya peradilan adat yang diketuai oleh pengadilan adat, adanya mukim, adanya kepala desa, adanya perangkat desa, imam, dan tokoh-tokoh adat, itulah kita harapkan. Jadi masyarakat Kabupaten Singkil yang ada saat ini. Selanjutnya tersangka ini kami hadirkan di sini. Proses ini saudara siap dilaksanakan? Siap ya? Bahwa kegiatan restoratif justice ini merupakan kegiatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mempertemukan antara pihak tersangka beserta keluarga dengan korban beserta keluarganya. Adapun tujuan kita melakukan restoratif justice ini adalah untuk memulihkan keadaan yang sudah terjadi atau keadaan yang sudah terganggu setelah terjadinya tindak pidana menjadi pulih kembali sebagaimana sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana. Selain itu, tujuan kita melakukan atau memfasilitasi perkara ini adalah agar tidak adanya stigma negatif yang timbul akibat perkara ini serta proses persidangan yang lebih cepat atau proses pemutusan perkara yang lebih cepat. Oleh karena itu, sebelum saya mulai, saya ingin meminta penyampaian pendapat dari penyidik berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh tersangka. Kami dari penyidik Polsek Gunung Muria pada hari ini telah melimpahkan kasus pencurian hewan ternak atas nama saudara Untung almarhum bin Induk. Jadi kami berharap permasalahan ini sudah kita serahkan ke kejaksaan. Ya, dalam hal ini kita berharap agar proses penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui restoratif justice. Jadi mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini terlaksana dengan baik. Ini kami mohon penyampaian dari kepala desa dari pihak tersangka. Kami berterima kasih juga kepada Bapak Kejaksaan yang telah memfasilitasi program ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan acara ini berjalan setiap desa di Aceh Singkil. Rasa demikianlah kata sampai penyampaian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Kasus suami saya dan saya minta maaf sedalam-dalamnya pada pihak korban dan yang tidak bisa disampaikan. Sudah melakukan itu untuk kami pada saudara untuk sebelumnya mama saya sebuah ekor kambing saya sudah diakui Pak, itu ada untuk kami saya atau saya selamat itu mulai berlaku Pak. Saya dalam cerita saya dua Pak. Kenapa Bapak melakukan pencurian? Karena waktu itu juga saya pergi menjalankan Bapak ke dalam antara ada Bapak. Saya menambah waktu saat itu nampak kali udah lama itu Pak tak dijaga dan tidak dijaga. Maka ada masing-masing setan yang saya ambil aja di tangannya. Maka saya potong Pak. Itulah terjadi yang tidak diingini Pak. Itu aja Pak ngomong saya Pak. Terima kasih Pak buat Anda. Berarti Bapak percaya juga dia akan mengulangi ya? Iya Pak. Selanjutnya atas penyampaian
sudah betul-betul besar pada kami dan bisa yang berdasarkan mensyukurkan sosialisasikan kepada masyarakat. Hari ini kami sebenarnya tidak terlepas tangan dalam hal ini penyelesaian masalah ini sudah kami coba untuk fasilitator antara warga kita dengan warga Kota. Namun yang tidak dapat ditemu. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami sangat terima kasih kepada tim fasilitator karena sudah sukses dalam mediasi antara kami dan warga Kota. Mungkin demikian Pak. Saya terima kasih. Alhamdulillah singkat harapan kami acara perdana ini berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Kami sebagai korban dari desa Tanah Merah tentu ini berdamai dengan yang difasilitasi oleh kejaksaan dan sipil. Tapi kami berdamai meminta persyaratannya yaitu mengganti kami mengganti rugilah kami tersebut. Tidak bahwa ada syarat Pak. Mereka ada syarat ada kami tadi yang kembali untuk ini. Kami tanyakan kepada tersangka atau tersangka bagaimana apakah mau mengganti kaminya. Kami bersyarat. Bagaimana program berapa jumlahnya atau bagaimana cara pekerjaannya kami silakan. Kami memindahkan guru tersebut sesuai dengan harga kami dan uang kami sebesar sekitar 8 juta rupiah. 8 juta rupiah itu penggantian kami sama kerugian yang dialami oleh korban. Bagaimana pihak tersangka terhadap yang disampaikan oleh pihak korban tadi? Kami tidak melawan, Artinya pihak korban tidak bisa menyanggupi 8 juta, hanya bisa menyanggupi sebesar 6.500.000. Bagaimana pihak korban? Mohon untuk siap menyampaikan wakil untuk diskusi sama orang tua. Secara tunai. Kata Mama 6.500.000 dia setuju tapi secara tunai terus. Hari ini juga kalau memang bisa saya
kemarin, itu ada 3 kecamatan yang kita lakukan langsung pembekalan sekaligus dengan simulasi peradilan adat ini. Artinya apa yang dilakukan oleh dengan restu dari Mahkamah Agung ini adalah kekhususan Gata di Aceh sebelumnya sudah ada. Namun ya ini semacam apa namanya, semacam dukungan lebih kuat lagi dengan intinya apa? Dalam Islam ini faslihu bainakum, artinya di situ. Maka damaikanlah di antara keluarga kamu, apa yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi. Berpelukan itu jauh lebih indah daripada siapa yang menang, siapa yang kalah dalam hal ini. Makanya apa yang disampaikan Pak Kajari, ya kami kalau dari MA sendiri ya sangat-sangat bersyukur. Artinya dari pihak penegak hukum dan kita sinergi dalam memahami dari sisi aspek hukum dan juga perdamaian. Saya pikir seperti itu. Alhamdulillah kita berkelanjutan mungkin untuk melakukan yang namanya sosialisasi dan simulasi untuk pengetahuan bagaimana mengadili sebuah perkara di tingkat desa itu. Restoratif justice.